Hmm. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa saya bantu nak? Silakan dulu ya. Silakan dulu. Apa yang saya bisa bantu? Perkenalkan Pak, nama saya Yolanda Harta, mahasiswa Universitas Madura Pagi Haraji. Adapun tujuan guru saya menemui Bapak untuk mempelajari Bapak tentunya bebas dari dosen pengampu yaitu Bapak dari MSK, dosen pengampu metodologi penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, saya sangat senang apabila saya bisa membantu ya saudara. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Sebelumnya Pak, nama Bapak siapa ya Pak? Oh, nama saya Hendrik Sudiarto. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di sini mengajar di kelas 7. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Oh, sangat bersedia. Ya, sangat bersedia ya apabila bisa membantu penelitian. Langsung saja di pertanyaan ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, apa pendekatan atau strategi yang Bapak gunakan untuk menulis teks deskripsi kepada siswa? Ya, kalau seorang guru, ya yang pertama sebelum saya mengajar, ya tentu saya mempersiapkan segala sesuatu. Contohnya umur belajar, supaya kita dalam mengajar itu jangan sampai keluar dari tema yang ingin kita capai. Ya, itulah strategi yang pertama yang kita harus kuasai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam menggunakan kata-kata deskriptif yang tepat? Ya, zaman sekarang ini kita tidak lepas dari dunia digital. Ya, sudah zamannya sekarang. Jadi kita siswa itu ya kita beri pemahaman, kita cari di dunia digital. Kemudian karangan deskripsi itu adalah melukiskan sesuatu hal. Ya, yang pertama kita harus tahu struktur karya karangan deskripsi itu. Yang pertama adalah menggunakan kata konkret. Konkret itu adalah kata yang nyata. Contoh, kita ajak anak itu ya mungkin keluar berwisata, sepertinya ke Jepara. Ya kita tengok kita apa kelapa. Ya nanti kita rangkai. Setelah itu kita menggunakan kalimat perincian. Ya itu kita susun. Di situ ada namanya kalimat dan kalimat. Kemudian kita susun dia membuat kalimat. Ya kita cari dulu untuk kalimatnya. Kemudian kita kembangkan. Yang ketiga menggunakan majas. Supaya kalimat deskripsi itu bagus, seperti pepatah mengatakan kalau sayur tanpa garam tentu tidak enak. Jadi kita tambahkan majas. Yang paling banyak majas itu digunakan ya personifikasi. Ya, bagaimana Pak cara mengembangnya majas? Ya kita zaman era sekarang ya sudah banyak digital. Ya kita suruh cari, kita buka, kita hanya sebagai membimbing atau memotivasi aja. Kalau ada pertanyaan baru kita sarankan. Ya nanti kita kalau ada kesulitan ya kita diskusikan sama-sama. Pak, apakah Bapak memberikan umpan balik individual kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi mereka? Ya secara ya kalau kita seorang guru ya kita harus memberi umpan balik kepada anak kita. Ya contoh kalau ada anak yang bertanya ya kita terangkan. Kemudian kalau ada anak yang sudah sangat pandai dari kawan-kawannya ya kita beri aplaus ya supaya anak itu lebih belajar lagi. Jadi umpan balik itu wajib. Jadi kalau ada anak yang sudah sangat main kita beri aplaus.
Kalau ada anak yang belum masih kurang paham, ya kita beri bimbingan lagi, kita beri motivasi lagi supaya anak itu sampai bisa. Ya kita beri motivasi supaya anak itu lebih bersemangat. Selanjutnya Pak, apakah ada kesulitan dalam mengajarkan teks skripsi di kelas? Ya pasti ada kesulitan lah. Dan jelas banyak kesulitan yang kita hadapi. Yang pertama sudah jelas, deskripsi adalah menggambarkan sesuatu objek, pasti sulit. Paling sulit dalam bahasa Indonesia adalah menulis. Ya bagaimana anak itu suka menulis? Ya kita harus sering-sering yang memberi motivasi. Namanya mendeskripsikan satu objek adalah berpikir, membayangkan, ya membayangkan suatu hal. Contoh pemandangan itu sangat bagus. Ya bagaimana dia mendeskripsikan menulis, tentu dengan secara lambat-lambat, ya secara sekaligus bertahap, step by step, sedikit demi sedikit. Jadi kita seorang guru pun harus sabar. Kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang tidak. Ya bagaimana cara mengatasinya? Ya kadang-kadang menggunakan alat media. Misalnya kita cari gambar pemandangan, ya kita suruh nonton, ya kita tonton, kan kita tampilkan ke depan, anak-anak coba lihat itu. Apa yang kamu lihat, itulah yang pertama yang kamu tulis. Ya, tidak akan bisa semua sesuatu. Ada yang langsung cepat menangkap, ada yang lambat. Makanya kita cari media yang sesuai dengan objek yang akan kita deskripsikan. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menangani perbedaan tingkat kemahiran menulis dalam kelas? Ya itulah yang sulit kita sekarang. Ya biasanya kalau kita pertama sebelum masuk itu kita sudah kelompokkan. Ya sebelum masuk dari awal kita sudah mengadakan tesnya. Ya sebelum kita mulai masuk biasanya kita sudah ada tesnya. Ya kita sudah tahu, oh anak kelompok ini sudah bisa, oh anak kelompok ini sudah bisa. Jangan setelah belajar baru kita kelompokkan, tidak, sebelum kita mulai mengajar. Makanya kita mempersiapkan modul, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan tes awal dan tes akhir. Jadi kalau anak menjadi guru nanti, ya kita tidak bisa mengajar. Pertama kita masuk, kita tes dulu. Jadi mana yang kelompok yang bisa, mana kelompok yang tidak bisa. Jadi semuanya kita bimbing. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki saran tambahan untuk meningkatkan kemahiran menulis teks skripsi di dalam kelas? Ya kalau saya menurut saran, ya sebentar lagi juga Ananda akan menjadi guru, akan merasakan bagaimana enak menjadi guru. Ya memang enak menjadi guru ini. Yang jelas amal kita dunia dan akhirat. Ya dunia dan akhirat yang penting kita jelas. Saran saya ya untuk meningkatkan literasi ini ya harus banyak belajar. Zaman sekarang kalau tidak belajar kita akan ketinggalan. Ya harus, kan sudah kita bilang mahasiswa pun ya menulis itu sangat susah. Ya kita dulu menyelesaikan skripsi ya sangat susah karena kita malas belajar menulis. Oleh sebab itu saya sebagai guru yang sudah 20 tahun ya selalu saya mengajarkan anak belajar menulis, mendeskripsikan sesuatu. Apa yang kamu bisa lihat ya kita tulis, kemudian kita rangkai. Kemudian jangan hanya waktu PR saja dia menulis. Ya setelah itu supaya anak itu rajin menulis, dia akan bangga. Ya setelah mendeskripsikan sesuatu, ya kita tempel di media-media atau apa namanya, mading-mading atau di mading kelas,
supaya anak itu rajin lagi. Wah, pekerjaan saya sebagus, ditempel ini, orang banyak baca. Otomatis anak itu kan bangga, wah ini karya saya. Ya, apalagi zaman sekarang. Makanya anak itu kita bagikan tadi menjadi 3. Visual, bagi visual, apalagi kinestetik ya kan? Ya kita sudah tahu itu. Oh anak ini visual, kita cari penjelasannya. Ini audio mendengarkan, ya kinestetik kita sudah tahu. Gimana tahunya? Itulah dinamakan tes Ya. awal. Ya, karena teks deskripsi ini adalah sulit, karena bahaya kan? Iya. Ya, alat bantunya apa tadi kan sudah saya jelaskan. Kita cari objek yang sesuai dengan kemampuannya. Oke? Ya. Terima kasih Pak sudah mau diwawancarai. Ya, saya pun sangat berterima kasih. Kalau ada jawaban saya yang kurang puas, ya saya mohon maaf. Ya, saya juga menyarankan sama kamu, kamu juga harus rajin-rajin belajar, rajin berinteraksi dengan guru senior maupun guru senior sama kawan. Karena kita tanpa filtrasi, ilmu kita hilang. Ya, saya sarankan kamu, saya juga berterima kasih yang telah sudi untuk mewawancarai saya. Kalau ada kata-kata salah juga, ini berapa? Saya mohon maafkan ya. Ya Pak. Ya, Bukan kalau apa. ya. Sekian wawancaranya. Jadi yang tahu itu memang Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.